Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurali Fazirin Bahar. Di sini saya akan membahas mengenai siklus perairan darat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perairan darat. Nah, perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair atau benda padat atau es dan salju. Adapun dari keduanya, yang banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah yang berbentuk benda cair yaitu air, meliputi diantaranya air permukaan, air tanah, air sungai, danau, dan sebagian air rawa. Nah, air daratan sebagai besar berasal dari curah hujan. Air hujan ini sebagian meresap ke dalam tanah, ada juga yang mengalir pada permukaan tanah melalui sungai kemudian terus ke laut. Ada juga yang mengalir ke danau atau ke rawa-rawa. Sebagian ada yang menguap langsung atau melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang. Kesemuanya akan mengalir kembali ke laut. Dari laut, airnya akan menguap dan akhirnya menjadi hujan, kemudian menuju ke daratan lagi. Proses inilah yang dinamakan siklus air. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi perairan darat, yang dimana perairan darat adalah semua bentuk air yang berada di darat. Jenis-jenis perairan darat yaitu yang pertama, sungai. Nah, sungai ini merupakan bentuk saluran tempat mengalirnya air tawar. Letak sungai lebih rendah daripada tanah di sekitarnya dan saluran bermuara ke laut. Berdasarkan debit atau volume airnya, sungai dibedakan menjadi sungai permanen, periodik, episodik, dan ephemeral. Nah, yang pertama yaitu sungai permanen. Di mana sungai permanen adalah sungai yang debit airnya relatif tetap sepanjang tahun. Contohnya pada sungai-sungai di Pulau Sumatera. Nah, yang kedua yaitu sungai periodik. Adalah sungai yang debit airnya membesar pada musim hujan dan mengecil pada musim kemarau. Contohnya sungai-sungai di Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu sungai episodik. Adalah sungai yang debit alirannya hanya dapat pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau kering. Contohnya sungai di Nusa Tenggara Timur. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai danau. Danau merupakan cekungan di daratan yang berisi oleh air dengan rasa tawar atau asin. Letak danau terisolasi oleh daratan, memiliki kedalaman dangkal sampai dalam dan terbentuk secara alami. Danau buatan disebut situ atau embung. Berdasarkan proses terjadinya danau dibedakan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, danau tektonik. Danau ini terbentuk akibat tenaga endogen berupa patahan dan lipatan. Contohnya danau Tuwuti dan danau Singrak. Yang kedua, danau vulkanik. Terbentuk akibat aktivitas gunung api. Contohnya danau Kelut. Yang ketiga yaitu danau tektovulkanik. Terbentuk oleh gabungan aktivitas tektonik dan vulkanik. Contohnya Danau Toba. Yang keempat yaitu Danau Kars yang terbentuk akibat pelarutan batuan kapur oleh air hujan di daerah perbukitan kapur. Danau kapur disebut dolina. Ukuran danau yang lebih besar dari dolina disebut uvala. Ukuran danau yang lebih besar dari uvala disebut polje. Contohnya danau-danau di Gunung Kidul Yogyakarta. Yang kelima yaitu danau erosi, terbentuk oleh pengikisan dasar lembah oleh pergerakan, contohnya danau Great di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake, yaitu terbentuk dari meder sungai yang terputus kemudian terisi air hujan. Contohnya danau-danau di Pulau Kalimantan. Dapat terjadi secara alami, contohnya danau Pengilon, Dieng di Jawa Tengah. Danau ini dapat pula dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Danau buatan umumnya disebut waduk. Contohnya Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Selanjutnya yang ketiga yaitu rawa. Rawa merupakan lahan basah yang jenuh air karena sering atau selalu tergenang air. Rawa dapat dibedakan menjadi 4 yaitu swamp, marsh, bog, dan rawa pasang surut. Yang pertama adalah swamp. Swamp adalah lahan basah yang selalu digenangi oleh air dengan berbagai jenis tumbuhan.
Yang kedua, Mars. Mars merupakan rawa seperti swamp, tetapi tumbuhannya didominasi oleh jenis-jenis lumut-lumutan, rumput-rumputan, dan alang-alang. Yang ketiga yaitu bog. Bog adalah lahan basah yang permukaan tanahnya relatif kering, sedangkan di dalamnya bersifat basah dan jenuh air. Dan yang keempat yaitu rawa pasang surut. Rawa pasang surut sumber airnya berasal dari pasang naik air laut dan ditumbuhi oleh tanaman bakau. Yang keempat yaitu air tanah. Air tanah merupakan air yang terletak dalam tanah, tepatnya pada aquifer, yaitu lapisan batuan yang dapat menyimpan air. Lapisan batuan yang mudah dilalui air disebut lapisan permeable, seperti lapisan pasir atau kerikil. Adapun lapisan batuan yang sulit dilalui oleh tanah disebut lapisan impermeable, seperti lapisan lempung atau geluh. Berdasarkan letak kedalaman, air tanah dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Yang pertama yaitu air tanah dangkal. Air tanah dangkal atau phreatis adalah air tanah yang berada di lapisan air tanah yang tidak kedap air atau permeable, tepatnya di antara permukaan tanah dan di antara lapisan batuan kedap air. Air tanah dangkal merupakan aquifer atas dan sering disebut air phreatis. Air tanah dangkal biasanya dimanfaatkan penduduk untuk membuat sumur. Yang kedua yaitu hidrosfer. Air tanah dalam atau artesis adalah air tanah yang berada di bawah lapisan air tanah dangkal dan di antara dua lapisan batuan kedap air atau impermeable. Air tanah dalam merupakan aquifer bawah yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum penduduk kota, kebutuhan air perhotelan, perkantoran, dan industri. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.